Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Alisa Nur Saada dari Manajemen Informatika 3 STIM Sumedang. Di video kali ini, saya akan coba untuk menjelaskan mengenai pembahasan materi dan juga contoh soal dari bahasa pemrograman C. Ada 3 bahasan utama yang akan saya sampaikan kali ini. Yang pertama adalah operator, kemudian yang kedua adalah linked list, dan yang ketiga adalah queue. Sebelum masuk ke pembahasan dari ketiga bahasan ini, saya akan coba ulas kembali mengenai bagian-bagian utama pada bahasa pemrograman C. Pembahasan ini juga telah dibahas di video sebelumnya, jadi teman-teman bisa lihat di video sebelumnya ya untuk lebih lengkapnya. Nah, yang pertama adalah include, kemudian namespace dan juga fungsi. Kita lihat di programnya. Untuk menuliskan komentar, teman-teman bisa mengetikkan slash bintang, kemudian tuliskan komentar, ditutup lagi dengan bintang, kemudian slash. Untuk bagian pertama adalah bagian include. Saya gunakan stdio.h. Untuk header filenya ada macam-macam ya, ada iostream, ada stdio.h, ada conio, dan juga yang lainnya. Nah, bagian yang kedua adalah bagian namespace. Namespace ini ditulis di bawah include. Sifatnya opsional, bisa ditulis ataupun tidak. Contoh untuk yang menggunakan namespace adalah sebagai berikut. Misalkan kita gunakan include-nya adalah iostream, maka kita gunakan namespace-nya adalah std. Fungsi-fungsi iostream ini akan dibungkus oleh atau di dalam namespace std. Dan yang ketiga adalah bagian fungsi. Bagian fungsi ini untuk menuliskan kode-kode program. Selanjutnya adalah variabel. Sebelum menuliskan nama variabel, kita tuliskan dulu tipe datanya, kemudian baru dituliskan nama variabelnya. Diakhiri dengan titik dan koma. Titik koma ya teman-teman. Nah, sebelum ke variabel, kita tuliskan dulu tipe datanya. Kita lihat ada tipe data apa saja. Yang pertama adalah tipe data dasar, kemudian turunan, enum, dan juga point. Untuk tipe data dasar ada char, int, float, dan juga double. Char ini merupakan tipe data berupa karakter, yakni huruf seperti A, B, C, ataupun D atau yang lainnya berisi satu huruf, sedangkan int ini merupakan integer tipe data berupa angka, dan float ini tipe data bilangan pecahan. Double juga sama seperti float, merupakan tipe data bilangan pecahan, namun bedanya adalah dalam ukuran penyimpanannya. Float ini ukuran dalam memorinya adalah 4 byte, dan sedangkan double ini adalah 8 byte. Untuk rentang nilainya, float adalah sekitar 7 digit, sedangkan double ini sekitar 15 digit. Jadi teman-teman bisa membedakan ya antara float dan juga double. Nah, selain tipe data tadi, ada juga tipe data boolean. Boolean ini mendeklarasikan atau dideklarasikan dengan keyword, kata kuncinya adalah bool. Boolean ini untuk menyatakan dari dua pernyataan, benar ataupun salah. Benar ini nilainya 1, sedangkan salah adalah nilainya 0. Kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yakni operator. Operator ini banyak sekali macamnya. Saya ambil contoh 4 saja ya. Misalkan yang pertama itu ada assignment operator, operator penugasan. Kemudian yang kedua ini ada logical operator, ada arithmetic operator, dan juga relational and comparison operator. Kita langsung saja ke yang pertama, ada assignment operator. Assignment operator ini berfungsi untuk memberikan nilai kepada variabel. Kita lihat di contoh programnya. Integer ini merupakan tipe datanya berupa angka, kemudian main adalah program pertama yang dijalankan oleh compiler, kemudian dibuka oleh tanda kurung buka, kemudian kurung tutup, kemudian tanda buka, tanda kurawal. Untuk kamusnya adalah integer ini
variabelnya adalah I. Kemudian kita akan menampilkan nilai dari variabel I ini. Karena kita menggunakan stdio_h untuk include-nya, maka perintah menampilkan output ke layarnya kita gunakan printf. Yang pertama adalah ditampilkan hello, kemudian menampilkan dari nilai variabel I ini adalah 5. Perintahnya ini nilai I adalah %d ini untuk bilangan desimal. Kemudian /n ini untuk membuat garis baru ke bawah, dan I ini adalah yang akan ditampilkan ke layar. Nilai dari I ini adalah 5. Sekarang kita coba run. Return adalah akhir dari program tersebut, ditutup lagi oleh tanda kurung kurawal. Kita coba run ya. Hasilnya yang ditampilkan adalah hello, kemudian nilai dari I adalah 5. Misalkan I ini kita ubah menjadi 19, kemudian kita save dulu, lalu coba run. Hasilnya yang muncul adalah 19 karena yang dimasukkannya adalah 19. Seperti itu ya teman-teman. Ini merupakan operator assignment atau assignment operator. Yang kedua adalah logical operator. Operator logika adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua nilai variabel atau lebih. Ini seperti boolean adalah benar ataupun salah, ada and, or, ataupun not. Kita coba lihat di programnya. Di sini saya gunakan include stdio_h, kemudian stdbool untuk booleannya, integer main ada bool untuk kamusnya boolean 1, boolean 2, kemudian tf integernya adalah i, j, dan hsl hasil, plot ada x, y, dan res. Kemudian untuk algoritmanya, perintah yang pertama ditampilkan adalah tulisan berikut, kemudian bool 1 bernilai true, benar, nilainya 1, kemudian boolean 2 adalah false, nilainya 0. Kita lihat tf bool 1 n bool 2 perintahnya. Nah, di sini ada keterangan jika semua operator n bernilai benar, maka kondisinya bernilai benar. Bool 1 ini nilainya benar, kemudian bool 2 ini nilainya salah, maka hasilnya adalah salah. Kemudian yang kedua ada di sini ada %d untuk desimal dan dituliskan output yang akan ditampilkan ke layar. Kemudian yang kedua ada tf bool 1 or bool 2. Jika salah satu operator bernilai benar, maka kondisinya akan benar. Bool 1 ini nilainya benar, kemudian bool 2 nilainya salah, maka hasilnya adalah benar. Karena salah satu dari nilai tersebut adalah benar. Kemudian yang ketiga ada not. Not ini dibalikan, jika nilainya salah maka hasilnya benar, jika hasilnya benar maka hasilnya salah. Bool 1 ini nilainya benar, maka outputnya adalah salah. Yang ketiga ada XOR, sama seperti OR tadi, namun ini adalah exclusive OR. Jika salah satu benar, maka hasilnya akan benar. Penulisannya sama seperti tadi. Bool 1 adalah benar, bool 2 adalah salah, maka hasilnya adalah benar karena salah satunya benar. Kemudian yang ketiga ada arithmetic operator, digunakan untuk perhitungan aritmatika dalam bahasa pemrograman. Ada plus, minus, ada kali, bagi, dan tanda persen ini untuk sisa bagi modulo. Variabel i ini kita kasih nilai 10, kemudian j adalah 5, hasil dari i tambah j 10 tambah 5 hasilnya 15. Kemudian ada pengurangan dari i dan j. I dikurangi j adalah 5, kemudian dibagi 10 dibagi 5 jadi 2, kemudian kali 10
10 dikali 5 jadi 50 dibagi. Kemudian yang terakhir adalah untuk sisa bagi atau modulo. Sisa bagi dari variabel I juga variabel J, hasilnya adalah 0. Sama seperti itu ya. Kemudian ini merupakan aritmetik. Selanjutnya adalah relational and comparison operator. Operator ini digunakan dalam suatu statement bersyarat yang selalu menghasilkan nilai true atau false. Digunakan untuk menguji hubungan antara nilai dan atau variabel. Nantinya kita akan sering gunakan operator ini untuk menentukan kondisi seperti boolean tadi. Lambang-lambangnya adalah sebagai berikut. Ada sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari, kurang dari, kemudian lebih dari atau sama dengan, ada kurang dari atau sama dengan. Kita coba lihat di kode programnya. I itu nilainya 10 tadi. 10 sama dengan 5, maka hasilnya adalah salah. Kemudian 10 tidak sama dengan 5, maka hasilnya adalah benar. Kemudian yang ketiga ini 10 kurang dari 5, hasilnya salah. 10 lebih dari 5, harusnya ini hasilnya benar ya. Kemudian ada kurang dari dan juga lebih dari, sama seperti itu. Contohnya ini masih sama seperti tadi. Untuk operator mungkin sekian. Kita lanjut lagi ke pembahasan yang kedua adalah linked list. Linked list ini merupakan struktur data bertipe sama yang terdiri dari sekumpulan node yang secara bersama-sama mempresentasikan sebuah urutan. Linked list juga adalah metode untuk menyimpan data. Ada beberapa jenis, ada single, double, circular, dan juga multiple. Untuk cara pengisiannya ada dua, ada stack, tumpukan, ada queue, antrian. Sekarang kita coba lihat di kode programnya. Karena di Visual Studio Code tidak bisa di run, kita coba buka di Dev C++. Saya mohon maaf sebelumnya. Kita coba lihat. Untuk include-nya kita gunakan stdoh, dan include yang kedua adalah stdlib. Struktur dari node ini, kemudian integer ada number, struktur nodenya ada next, ada void of a node, ada search, struktur node linked list, integernya 6, ada search juga sama, kemudian ada display, struktur node ke linked list, kemudian ada integer main, void, integer 0, input 5, readval 0, kemudian struktur node linked list. Linked list ini struktur node malloc, size of ukurannya, struktur node linked list number 0, linked list next adalah 0. Kita lihat di sini ada while input tidak sama dengan 0, maka akan ditampilkan output sebagai berikut. Ada pilih menu. Menu yang pertama adalah keluar, menu yang kedua insert, yang kedua search, yang ketiga adalah tampilkan. 0 keluar, 1 insert, 2 search, kemudian 3 tampilkan. Kita akan masukkan pilihan, kemudian akan di scan dari pilihan tersebut dengan kodenya sebagai berikut. Kita coba masukkan, akan tampilkan pilihan menu dulu. Kemudian kita masukkan pilihan, misalkan kita pilih 0. Jika kita pilih 0, maka akan ditampilkan output terima kasih. Kemudian
Kita coba lagi, kita coba pilih menu 1, insert. Nah, jika kita memilih 1, Anda akan memilih insert, kemudian masukkan nilai yang akan di-insert. Program akan men-scan, kemudian dengan kode program sebagai berikut ya. Masukkan nilai yang akan di-insert, misalkan 10. Kemudian untuk menu yang kedua akan ditampilkan Anda memilih search, masukkan nilai yang akan dicari, scan, kemudian read file, search value. Dari linked list itu nomor kurang dari 1. Jika kurang dari 1 akan ditampilkan not found. Namun jika lebih dari itu akan located position. Tadi kita masukkan 10. Jika kita carinya 1, maka tentu saja hasilnya tidak akan ditemukan. Kalau kita cari 10, maka hasilnya adalah value 10 located at position 1. Jika kita memilih menu yang ketiga, tampilkan, maka akan ditampilkan data yang dimasukkan tadi. Selanjutnya ada void event node, struktur node, linked list, integernya 6. While jika linked list next tidak sama dengan null, linked list next sama seperti tadi ditulisannya. Untuk kode programnya sebagai berikut ya. Ada integer search value, read file-nya min 1, integer i-nya adalah 1. Jika else akan i ini ditambahkan lagi. Kemudian ada display list, kode programnya sebagai berikut. Nah, telah berakhir untuk linked list. Seperti itu ya teman-teman. Nanti saya akan masukkan contoh-contoh soal yang saya gunakan kali ini ke dalam Google Drive. Nanti teman-teman bisa akses untuk contoh soalnya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ada queue, merupakan kumpulan data dengan penambahan melalui sisi belakang serta penghapusan dari sisi depan. Queue ini bersifat FIFO, first in, first out. Yang pertama masuk adalah yang pertama keluar. Fungsinya untuk menginisialisasi queue menjadi empty queue, menentukan, memastikan keadaan penuh atau kosong. Bila queue belum penuh, maka data baru akan insert ke bagian ujung pangkal. Jika queue kosong, maka remove dari data bagian ujung depan queue. Kita lihat contoh programnya. Karena sama tidak bisa di run, kita coba buka di dev C++. Kita lihat include-nya, saya gunakan iostream, kemudian string, ada include string juga, ada conio, define-nya maksimalnya adalah 5. Kita gunakan namespace std. Kemudian yang pertama ada struktur queue, integernya font, rear, dan gerbang, max, ada key. Kemudian struktur Q1 ada integer font, rear, gerbangnya max. Kemudian Q1 integer label, bool. Jika penuh integernya A, maka A ini nilainya 1, return key, rear, max. Kemudian kita langsung saja lihat supaya tidak bingung. Jika kosong, return sama dengan 1, maka rear-nya 0. Jika hanya 2, maka ini juga 0. Ada void print queue, karena tadi kita gunakan include-nya iostream, maka untuk output kliennya kita gunakan perintah code. Kemudian
Di sini kita tampilkan gerbang tol 1 tersedia, ada max, Q dari rear, ada antrian, kemudian N. Jika kosong, maka akan ditampilkan antrian kosong. Kemudian jika kode programnya sebagai berikut. Kemudian jika gerbang tol 2 tersedia, Q1 rear dari antrian. Jika kosong maka akan ditampilkan kosong. Untuk menu pilihan menunya ada NQ, ada DQ, dan juga keluar. Yang pertama adalah NQ, pilih gerbang, ada gerbang tol 1, gerbang tol 2, kita masukkan pilih gerbang tol, kemudian akan jika memilih 1 maka gerbang tol 1 penuh. Jika pilih label, labelnya akan di plus 1 dari gerbang rear, kemudian label mobil telah masuk ke gerbang tol 1. Kemudian yang berikutnya sama di gerbang tol 2 juga, kode programnya sebagai berikut. Kita masukkan pilihannya 1 NQ, ada 2 pilihan tadi, gerbang tol 1, gerbang tol 2. Kita masukkan gerbang tol 1, maka mobilnya telah masuk ke gerbang tol 1. Begitupun jika masukkan ke gerbang tol 2, maka mobilnya akan masuk ke gerbang tol 2. Kemudian selanjutnya ada DQ, kode programnya sebagai berikut. Ada pilihannya sama, ada tol 1, tol 2. Jika pilihnya 1 atau kosong, antrian gerbang tol 1 ini masih kosong. Kemudian jika telah diisi, akan ditampilkan mobil nomor sekian telah masuk dari gerbang. Kemudian kode programnya sebagai berikut ya teman-teman. Untuk gerbang tol 2 juga sama. Kita coba masukkan DQ, pilihan nomor 2, ada gerbang tol 1, gerbang tol 2. Kita masukkan 1, mobil nomor 1 yang tadi dimasukkan telah selesai dari gerbang tol 1. Yang pertama masuk, itulah yang pertama keluar. Tadi ada first in, first out. Kemudian yang ketiga ada keluar. Jika pilih keluar, maka outputnya adalah keluar. Selesai. Jika pilih press any key to continue, maka akan kembali lagi ke pilihan menu yang pertama. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Nanti contoh-contoh soalnya akan saya uploadkan ke Google Drive dan teman-teman bisa akses dan coba sendiri. Tadi kita telah bahas tentang operator, kemudian link list dan juga queue. Teman-teman bisa tuliskan komentar di bawah. Mohon maaf jika ada kekurangan, juga salah-salah kata. Saya masih belajar dan teman-teman juga mungkin bisa menuliskan di kolom komentar jika ada kekeliruan, jika ada tambahan juga. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video.